Oke, pernah nggak sih Anda semua itu bingung kenapa harga emas tiba-tiba melonjak tinggi atau kenapa dolar tiba-tiba melemah padahal datanya bagus atau kuat tuh. Itu semua jawabannya ada di analisa fundamental dan sentimen market. Nah, jika Anda selama ini cuma ngandelin teknikal gitu kan tanpa analisa berita atau fundamentalnya atau sentimen marketnya, nah sekarang ini udah saatnya Anda kenalan sama yang namanya otak dari pergerakan market, yaitu analisa fundamental. Analisa fundamental itu intinya kita mempelajari faktor-faktor ekonomi, politik, sampai sentimen pasar yang mempengaruhi harga mata uang atau komoditas. Nah, dengan mengerti analisa fundamental, kita jadi tahu why dibalik pergerakan harga. Karena kalau teknikal itu kita hanya membahas how atau bagaimana harga bergerak. Sedangkan di fundamental ini akan menjawab why atau kenapa harga itu bergerak. Misalnya gini, kalau Federal Reserve potong suku bunga, biasanya US dollar melemah. Nah, tapi kadang-kadang malah menguat. Nah, inilah yang akan menjawab atau why-nya atau kenapa bisa seperti itu. Dan itu yang kita sebut dengan anomali. Dan justru ini menarik untuk dibuat jadi bahan pelajaran. Nah, jadi trading itu intinya bukan lagi sekedar tebak-tebakan, tapi ada data fundamental, ada grafik statistik untuk kita akumulasikan, untuk kita kalkulasikan sehingga bisa menghasilkan proyeksi yang objektif berdasarkan fakta yang ada, bukan lagi berdasarkan atau hanya berdasarkan asumsi yang kita punya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian utama dari video ini. Oke, jadi yang pertama adalah konsep dasar fundamental. Oke, fundamental itu sama dengan faktor ekonomi plus politik atau geopolitik plus sentimen market. Lalu data ekonomi itu yang paling sering diperhatiin, kayak misalkan pengangguran, suku bunga, atau yang lainnya. Dan yang lainnya yang nggak kalah penting yang udah kita sebutin di awal itu ada yang namanya suku bunga. Itu jadi bahan utama untuk kita menganalisis pergerakan harga berdasarkan data fundamental. Nah, pergerakan utama di forex itu biasanya bergerak karena sentimen market terhadap suku bunga yang keluar. Contohnya mungkin baru 1 hari yang lalu kita melihat ada cut rate. Nah, itu menjadi bahan bakar utama atau why-nya yang menjawab kenapa SAU itu mendapatkan sentimen positif ataupun sentimen negatif. Lalu yang selanjutnya ada yang namanya inflasi, CPI, PCE, nah PPI atau yang lainnya itu juga jadi bahan utama pertimbangan bank sentral. Nah, karena bank sentral nanti yang akan membuat sebuah kebijakan moneter dan itu otomatis akan berpengaruh terhadap pergerakan atau nilai dari mata uangnya. Dan yang selanjutnya ada employment, ada NFP, ada unemployment rate, ada indikator atau sebagai indikator kesehatan ekonomi di suatu negara, atau konteksnya kalau kita berbicara di sini mungkin umumnya itu adalah Amerika. Lalu selanjutnya ada yang namanya GDP atau Gross Domestic Product. Nah, ini adalah ukuran pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jadi ini juga akan sangat berpengaruh terhadap nilai dari mata uang. Karena semakin bagus GDP-nya artinya kemungkinan besar sentimen positif terhadap mata uang atau penguatan terhadap mata uangnya juga akan semakin besar gitu. Jadi GDP ini salah satu indikator ekonomi yang cukup penting juga. Lalu yang selanjutnya adalah event-event penting seperti FOMC, yaitu ya rapat atau meeting ya, yang salah satunya ada suku bunganya, ada kalau di negara lain itu ada ECB meeting. Lalu kalau misalkan di Inggris itu ada BOE speech atau ada BOJ speech atau yang lainnya. Nah, itu event-event penting yang biasanya juga akan berpengaruh terhadap pergerakan mata uang di market forex dan sangat berpengaruh, bisa dikatakan seperti itu. Oke, lalu yang kedua di materi ini adalah ini kaitan data dengan pergerakan harga. Kalau di awal tadi kita membahas data apa aja yang bisa berpengaruh terhadap nilai mata uang, sekarang di poin yang kedua kita akan membahas kaitannya data ini dengan pergerakan harga di market forex. Oke, nah contoh kalau misalkan yang pertama ada kalau suku bunga itu naik atau dinaikin, biasanya mata uang negaranya itu menguat karena investor cenderung akan tertarik dengan mata uangnya karena suku bunga yang tinggi, atau sebaliknya ketika suku bunga itu dipotong. Nah, biasanya mata uangnya akan melemah karena investor cenderung akan mencari mata uang dengan suku bunga yang lebih tinggi. Nah, tapi ingat ada yang namanya sentimen market. Contohnya kalau misalnya suku bunga dinaikin, tapi itu tidak selamanya ya. Nah,
nggak selamanya juga suku bunga dinaikin, mata uangnya menguat, atau suku bunga dipotong, mata uangnya melemah. Tidak akan selamanya seperti itu. Ada yang namanya sentimen market, yang mungkin itu akan kita bahas lebih detail di video selanjutnya ya. Nah, sekarang kita akan fokus dulu ke data fundamental dasarnya. Lalu selanjutnya ada yang namanya contoh lain itu inflasi. Misalkan contoh inflasinya tinggi, tapi bank sentral belum bertindak atau belum bikin sebuah kebijakan. Nah, pasar biasanya akan cukup spekulatif atau cenderung risk off atau menghindari membeli mata uangnya, atau kalau bisa dikatakan lebih simpelnya itu akan lebih memilih untuk mencari safe haven. Biasanya mata uangnya akan ditinggalkan atau sentimen negatif terhadap mata uangnya, singkatnya seperti itu. Lalu contoh yang lain, misalkan kalau ada data bagus, biasanya entah itu pengangguran atau apapun itu ya, misalkan, tapi harga malah turun. Nah, ada faktor lain, kita juga harus tetap baca yang namanya sentimen market atau harga sudah price in. Contohnya kemarin, suku bunga itu dipotong, tapi mata uang dolar Amerikanya malah melemah, karena kalau kita lihat dari 2-3 minggu yang lalu, suku bunga memang hampir bisa dipastikan akan dipotong. Jadi market sudah price in duluan. Nah, saat perilisan suku bunganya, ketika suku bunga dipotong, bukannya malah menguat, tapi bukannya malah melemah, tapi mata uangnya itu malah melemah. Itu namanya market price in. Itu juga harus kita perhatikan, dan itu akan berhubungan erat dengan yang namanya sentimen market gitu. Dan mungkin nanti kita akan bahas di video yang lain. Oke, nah di segmen yang ketiga ini mungkin kita akan bahas lebih ke konteks di kasus nyata atau real study. Jadi contohnya gini, misalnya ya, The Fed itu mengumumkan rate cut. Misalkan emas atau XAUUSD itu biasanya akan naik karena USD melemah. Ini di luar kalau misalkan ada sentimen market yang anomali. Lalu kalau misalkan pasar sudah antisipasi sebelumnya atau price in, nah pas datanya keluar itu biasanya harga malah koreksi atau bergerak sebaliknya. Karena sekali lagi berhubungan dengan yang namanya sentimen market. Mungkin saya jelasin sedikit ya. Sentimen market itu adalah reaksi pasar terhadap data fundamental yang keluar, dan itu bisa kita baca dari behavior market sebelumnya, dari data-data pendukung lainnya. Nanti mungkin kita akan bahas lebih detail di video yang lain. Ini pentingnya menggabungkan data fundamental dengan teknikal, karena nggak selamanya harga itu atau data fundamental negatif, mata uangnya melemah, atau data fundamentalnya positif, mata uangnya akan menguat. Tidak selamanya. Jadi tetap kita juga, walaupun kita sudah punya data fundamental, kita tahu arah marketnya mau kemana, kita juga tidak langsung ambil buy atau ambil sell tanpa mempertimbangkan analisa teknikal, karena kita tidak akan bisa menentukan level entry yang presisi atau cukup ideal kalau kita tidak pakai yang namanya analisa teknikal. Kita bisa menggunakan contoh kayak misalkan data fundamentalnya itu untuk dolar Amerika negatif, sentimennya negatif, terus saya mau ambil buy karena tahu arahnya mau naik. Nah, nggak langsung kita ambil buy tanpa kita mempertimbangkan data statistiknya atau grafik harganya. Kita lihat dulu harganya. XAUUSD-nya saat ini masih di atas atau udah koreksi ke bawah, atau kita lihat di moving average-nya misalkan harga masih jauh atau sudah menyentuh, atau kita lihat di Fibonacci apakah harga sudah masuk golden ratio atau area konservatif, atau lihat di price action atau price pattern apakah harga sekarang menyentuh RBS-nya atau sebaliknya, atau misalkan harga sudah ada pola-pola candle yang menunjukkan indikasi akan terjadi kenaikan di grafiknya. Nah, itu kita butuh itu untuk menentukan level entry yang lebih bagus dan bisa menentukan juga level exitnya atau memasangkan stop lossnya di level berapa. Lalu cara praktis lalu untuk poin yang keempat adalah cara praktis belajar fundamental. Jadi gini, yang pertama, biasakan cek kalender ekonomi setiap pagi. Misalnya kita bisa menggunakan Forex Factory atau investing.com atau yang lainnya. Kalau saya sendiri biasanya lebih sering menggunakan yang namanya Forex Factory. Itu cukup bagus dan cukup sederhana untuk dibaca, dan tidak banyak pengaturan yang mungkin cukup rumit dibandingkan dengan website yang lain. Oke, lalu yang kedua, tandai news high impact. Nah, jika teman-teman menggunakan Forex Factory, news high impact itu biasanya ditandai dengan warna merah. Nah, news dengan warna merah itu adalah news high impact, dan kita bisa marking atau bisa tandai di hari itu di jam berapa aja, atau newsnya di mata uang apa aja, dan kita jadi tahu akan ada potensi pergerakan harga yang signifikan itu di jam berapa di mata uang apa. Lalu yang ketiga adalah catat hasil datanya, ekspektasi dan reaksi harga. Jadi kita lihat previousnya berapa,
forecastnya berapa, actualnya berapa, lalu reaksi harga saat data itu keluar seperti apa. Nah, itu kita harus catat untuk bisa kita jadikan bahan evaluasi di kemudian hari. Karena dari situ lama-lama kita akan terbentuk pada pola dan intuisi. Jadi nggak sekedar tebak-tebakan, tapi ada data secara teknikal dan data secara fundamental, plus kita kalkulasikan untuk bisa baca sentimen marketnya seperti apa, agar kita itu bisa menempatkan level entry dan level exitnya itu lebih baik lagi. Jadi analisa fundamental itu bukan ilmu yang rumit banget sebenarnya, asal kita pelajari step by step, mulai dari kenal data-data ekonominya, pahami dampaknya, lalu latihan menghubungkan data tersebut dengan chart atau grafik teknikal. Nah, jika Anda semua ingin trading lebih matang lagi, jangan cuman mengandalkan teknikal. Gabungkan dengan fundamental supaya keputusan entry-nya dan exit-nya itu lebih solid dan lebih baik lagi. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk kasih like, share ke teman-teman trader kalian, dan subscribe juga supaya nggak ketinggalan video berikutnya. Dan tulis di kolom komentar data fundamental apa yang menurut teman-teman itu paling sering bikin marketnya itu gila ya, atau agresif. Oke? Saya tunggu jawaban teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat video kali ini. Saya Syam. See you. Bye-bye.